Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Siregar, NPM 19140052 dari Prodi PGSD semester 5C, dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar IPS SD. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Royhanun Siregar MPD. Adapun di sini tujuan saya mengunggah video ini untuk menjelaskan media pembelajaran berbasis EIT. Dan materi saya yaitu tentang peninggalan sejarah Hindu, Buddha, dan agama Islam kelas 5 SD semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita lancar sampai di akhir nanti. Baiklah, Ibu akan memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini sebelumnya Ibu menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu peninggalan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, di wilayah Indonesia yang sekarang kita alami, dulu berdiri kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, ada yang bercorak Hindu, ada juga bercorak Buddha, dan ada juga yang bercorak Islam. Sebagai bukti adanya kerajaan-kerajaan itu adalah peninggalan-peninggalan sejarah. Mari kita bahas satu persatu tentang kerajaan-kerajaan Buddha, Hindu, dan Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas kerajaan peninggalan Hindu di Indonesia. Tahukah kalian agama apa yang dianut oleh sebagian besar di Bali? Ya, betul. Sebagian besar di Pulau Bali menganut agama Hindu. Masyarakat Bali memiliki banyak sekali upacara yang dilakukan secara turun-temurun dari masa ke masa. Upacara-upacara tradisi masyarakat Bali terkenal ke seluruh dunia. Bagus. Tradisi yang dijalankan tersebut merupakan warisan kebudayaan Hindu di masa lalu. Warisan itu terus dikembangkan sampai dengan sekarang ini. Warisan itu, bagaimanakah agama Hindu masuk ke wilayah tanah air? Mari kita bahas lebih lanjut pertanyaan di sini. Tidak diketahui secara pasti kapan agama Hindu masuk ke Indonesia. Agama Hindu dibawa oleh seorang pedagang dari India. Di antara pedagang-pedagang itu ada yang menetap di Indonesia. Mereka menikah dengan penduduk Indonesia dan menetap di Indonesia. Pengaruh agama dan kebudayaan India semakin kuat di Indonesia. Bukti-buktinya sebagai berikut. Yang pertama, banyak penduduk memeluk agama Hindu setelah para pedagang di India memperkenalkan agama Hindu di Indonesia. Yang kedua, masyarakat Indonesia dahulu tidak mengenal sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang ada pada saat itu adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala sukunya. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, adanya hasil kebudayaan khas India seperti bangunan candi, seni pahatan patung, seni relief, dan seni sastra. Sekarang Ibu akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan sekitaran 400 tahun Masehi silam. Letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Kudung, sedangkan raja yang terkenal adalah Mulawarman. Mulawarman menyembah dewa Siwa. Dalam suatu upacara, Raja Mulawarman
menghadiahkan 20 ekor sapi kepada Brahmana untuk memperingati upacara itu. Maka didirikan sebuah yupa. Dalam yupa itu ditulis berita mengenal kerajaan Kutai. Yang kedua, kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri kira-kira pada abad ke-5 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekitar Bogor, Jawa Barat. Rajanya yang terkenal Purnawarman. Purnawarman memeluk agama Hindu yang menyembah Dewa Wisnu. Yang ketiga, kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri di sekitar Kalibrantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berjaya pada pemerintahan Raja Kameswara yang bergelar Sri Maharaja Serikan Kameswara. Kameswara meninggal pada tahun 1130. Penggantinya adalah Jayabaya. Jayabaya adalah raja terbesar di Kediri. Ia begitu terkenal karena ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya. Sedangkan raja yang terakhir adalah Kertajaya yang meninggal tahun 1222. Pada tahun ini, Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok di desa Genter, Malang. Yang terakhir, kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Singasari, Jawa Timur. Luasnya meliputi wilayah Malang sekarang. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Beliau memerintah tahun 1222 hingga tahun 1227 Masehi. Nah, di sini kita akan menjelaskan peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Yang pertama yaitu candi. Candi merupakan bangunan yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada candi Hindu biasanya terdapat acara perwujudan 3 dewa utama dalam ajaran Hindu. 3 dewa itu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma adalah dewa pencipta, Wisnu dewa pemelihara, Siwa dewa pelebur. Pada dinding candi terdapat relief, yaitu gambar timbul yang biasanya dibuat dengan cara memahat. Relief mengisahkan sebuah cerita. Candi peninggalan Hindu yang terkenal adalah Candi Prambanan atau Candi Loro. Nah, sebagai contoh yang di atas sudah Ibu gambarkan. Candi Loro terletak di Jonggang. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 di perbatasan Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, prasasti. Prasasti adalah benda peninggalan sejarah yang berisi tulisan dari masa lampau. Tulisan itu dicetak di atas batu, logam, dan tanah liat serta tanduk binatang. Prasasti peninggalan Hindu ditulis dengan huruf Palawah, dan berbahasa Sansekerta. Prasasti tertua adalah Prasasti Yupa, dibuat sekitar tahun 350 sampai 400 Masehi. Prasasti Yupa berasal dari kerajaan Kutai. Yupa adalah tiang batu yang digunakan pada saat upacara kurban. Hewan kurban ditambatkan pada tiang ini. Prasasti Yupa terdiri dari 7 batu tertulis. Isi prasasti Yupa adalah syair yang mengisahkan Raja Mulawarman. Nah, sebagai contoh prasasti sudah Ibu gambarkan di sini ya. Yang ketiga, patung. Patung adalah wujud patung Hindu antara lain hewan dan manusia. Patung berupa hewan dibuat karena hewan tersebut dianggap memiliki kesaktian. Patung berupa manusia dibuat untuk mengabadikan tokoh tertentu untuk menggambarkan dewa-dewi. Contoh patung peninggalan kerajaan Hindu yang dikenal adalah patung Airlangga sedang menunggang Garuda. Dalam patung itu Airlangga digambarkan sebagai penjelmaan Dewa Siwa. Sebagai contoh di atas. Yang keempat yaitu karya sastra. Karya sastra adalah peninggalan kerajaan Hindu berbentuk ketawin atau kitab.
kitab-kitab peninggalan itu berisi catatan sejarah. Umumnya karya sastra peninggalan sejarah Hindu ditulis dengan huruf Pallava dalam bahasa Sanskerta. Sebagai contoh di sini. Yang terakhir, tradisi. Tradisi adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat saat ini. Tradisi agama Hindu banyak ditemukan di daerah Bali karena penduduk Bali sebagian besar beragama Hindu. Tradisi agama Hindu berkembang antara lain yang pertama upacara Nelubulanin atau ketika bayi masih berumur 3 bulan. Yang kedua upacara potong gigi atau Mapandes. Yang ketiga upacara pembakaran mayat yang disebut Ngamben. Dalam tradisi Ngamben, jenazah dibakar beserta sejumlah benda berharga yang dimiliki orang yang dibakar tersebut. Yang keempat ziarah, yaitu mengunjungi makam orang suci dan tempat leluhur seperti candi. Nah, itulah contoh dari peninggalan sejarah di kerajaan Hindu di Indonesia. Nah, di sini kita akan menjelaskan lagi kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Yang tadi kita sudah menjelaskan tentang sejarah Hindu dan sekarang kita akan menjelaskan tentang sejarah Buddha. Nah, agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha adalah masuk dan berkembang di wilayah tanah air alam biru hampir bersamaan. Ada beberapa kerajaan yang dipengaruhi baik oleh agama Hindu maupun agama Buddha. Bahkan ada peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa kedua agama itu hidup secara berdampingan dalam suatu kerajaan. Kerajaan-kerajaan mempunyai ciri baik Hindu maupun Buddha, antara lain kerajaan Mataram Lama di Jawa Tengah dan Singosari di Jawa Timur. Kerajaan Sriwijaya sudah dikenal pada tahun 680. Pusatnya di muara Sungai Musi dekat Palembang. Awalnya Sriwijaya hanya kerajaan kecil. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapun Tahyang. Dapun Tahyang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat agama Buddha. Hal ini diceritakan seorang pendeta Buddha, Ising, yang pernah tinggal di Palembang. Banyak candi dan kuil agama Buddha didirikan di Sriwijaya. Terdapat perguruan tinggi agama Buddha. Mahaguru yang terkenal adalah Saryakirti. Kerajaan Sriwijaya juga menjalankan kerjasama dengan perguruan Nalanda di India. Kerajaan Sriwijaya banyak mengirimkan mahasiswanya. Raja Sriwijaya membantu memperbaiki kuil di kanton Cina pada awal abad ke-11. Nah, kita akan bahas di kerajaan peninggalan agama Islam, kerajaan terakhir di Indonesia. Agama Islam berkembang pesat di tanah air. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kita akan membahas peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, masjid. Masjid. Masjid merupakan seni arsitektur Islam yang paling menonjol. Masjid adalah tempat peribadatan Islam, berbeda dengan masjid-masjid yang ada sekarang. Atap masjid peninggalan sejarah biasanya beratap tumpang tersusun. Semakin ke atas atapnya semakin kecil. Jumlah atap tumpang itu biasanya ganjil, yaitu 3 ataupun 5. Contoh masjid peninggalan agama Islam adalah Masjid Agung Demak dan Masjid Kudus. Masjid Agung Demak dibangun atas perintah Wali Songo. Pembangunan masjid dipimpin langsung oleh Sunan Kalijaga. Masjid Demak tidak memiliki menara, sementara Masjid Kudus didirikan oleh Sunan Kudus. Nah, contohnya ada di sini. Ibu sudah terapkan. Nah, peninggalan kerajaan Islam di Indonesia yang kedua yaitu kaligrafi. Kaligrafi adalah tulisan indah dalam huruf Arab. Tulisan tersebut biasanya diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kaligrafi digunakan sebagai hiasan dinding masjid, batu nisan, gapura masjid, dan gapura pemakaman.
Batu nisan pertama yang ditemukan di Indonesia adalah batu nisan pada makam Fatimah binti Maimun di Leran, Surabaya, sedangkan kaligrafi pada gapura terdapat di gapura di makam Sunan Bonan di Tuban, gapura Raja-Raja Mataram, Demak, dan Goa. Yang ketiga yaitu istana. Istana adalah tempat raja atau sultan beserta keluarganya. Istana berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Adanya istana sebenarnya pengaruh Hindu dan Buddha. Setelah Islam masuk, tradisi pembangunan istana masih berlangsung. Akibatnya pada pembangunan istana yang bercorak Islam, pengaruh Hindu dan Buddha masih tampak. Saat ini peninggalan Islam berupa istana tinggal beberapa saja, contohnya di bawah ini, samping. Yang keempat, peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia, yaitu kitab kesusastraan Islam berkembang di Jawa dan Sumatera. Peninggalan karya sastra yang bercorak Islam adalah suluk dan hikayat. Suluk dan hikayat ada yang ditulis dalam bahasa daerah, ada juga yang ditulis dalam bahasa Arab. Ada juga suluk yang diterjemahkan dalam bahasa kitab lain. Contohnya seperti di sini. Nah, yang terakhir yaitu pesantren. Sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, pesantren merupakan lembaga yang mengajarkan agama Islam. Pesantren pertama kali didirikan di daerah Jawa dan di Madura oleh para kiai. Pesantren pertama ini dibangun pada masa Sunan Ampel, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Keryawijaya dari Majapahit. Pesantren kemudian berkembang pesat dan melahirkan kelompok-kelompok belajar. Para santri belajar bahasa Arab, kitab kuning, fikih, pendalaman Al-Quran, tauhid, serta tradisi tasawuf. Nah, cukup sekian penjelasan Ibu tentang peninggalan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Kalaupun ada yang ingin bertanya, silahkan Ibu ditanyakan sebelum Ibu memberikan tugas kepada anak-anak Ibu sekalian. Baiklah, sudah cukup untuk penjelasan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Kita akhiri pembelajaran ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.